Jika sampai terjadi habaib diganggu, Ba'alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi begal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir. Siap bersatu lagi. Kalau pemerintah tidak bisa urusi soal begal nasab, stop begal nasab. Kalau pemerintah tidak bisa selesaikan itu, kami yang akan turun, kami yang akan selesaikan itu semua. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Hati-hati, menyerang habaib Ba'alwi tujuannya menyerang Arab. Hati-hati, mau menyerang Arab tujuannya menyerang Islam. Bukan Ba'alwi sama Arab cuma batu loncatan, saudara. Kalau Ba'alwi habis, Arab habis, dibenci di bumi ini, maka besok mereka akan habisi Islam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah kalau gitu nih yang begini-begini gerakannya biarkan atau lawan? Jawab yang jujur, biarkan atau lawan? Makanya umat hati-hati, Bu. Ibu-ibu kayaknya tidur. Bu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Bu. Alhamdulillah bangun semua. Alhamdulillah, Bu. Zaman sekarang hati-hati, Bu ya. Yang nggak ngerti agama ngomong agama, ada gak? Yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, ada gak? Yang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, ada gak? Yang nggak ngerti hadis bicara hadis, ada gak? Udah kacau nih sekarang. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Udah kacau. Ayo saya mau tanya, kacau nggak? Lu jawabnya takut amat lu. Kacau tidak? Jadi mufti lagi di Lombok, dia bicara, dia keluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan. Senar gitar lu kemana? Udah kacau, udah pusing dah. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Masya Allah, kacau tidak? Ayo jawabnya kompak, kacau tidak? Ada orang ngaku kerja di BRIN, kita periksa namanya, kita cari siapa dia, ternyata ahli pakar ikan nila. Begitu kita lihat pakar ahli ikan nila, tahu-tahu apa disebut? Ahli DNA nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Makanya yang begini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Nasab Ba'alwi dimaki-maki, diyahudi-yahudikan, saudara. Nasab dibatalkan, saudara. Ternyata yang ngomong si Imad nasabnya nggak jelas. Katanya Imad bin Utsman, kita periksa, ternyata di postingan lain dia bilang nama ayahnya Sarmana. Begitu kita periksa lagi, dia ngakunya Imad bin Sarman. Belakangan kita dapat dokumen dari sekolah SMP-nya di Banten, saudara. Ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener yang mana? Ya bukan, nasabnya aja nggak jelas, mau cerita nasab Ba'alwi. Lu ngerti arti gak? Coba bisa gak? Kurang panjang. Lu paham gak tuh? Lu paham itu apa? Apa arti Dulu saya masih kecil, berantem teman berebut gundu. Kita menang, tahu tuh saudara, musuh kita bilang, itu sakit hatinya sampai dalam, saudara. Ada paham gak? Ini kita bicara di Betawi nih, orang Betawi kalau diyein, tuh sakit hati dalam. Paham? Jadi kalau besok ada orang ngomong ngawur di atas mimbar, saudara, bicara nasab Ba'alwi, nyerang habaib, menghina kiai yang bela habaib, semua dihina, saudara. Ada yang begini, rame-rame aja teriak, yang panjang. Ayo hafal gak? Ibu-ibu, Bu, ayo Bu semuanya, 1, 2, 3.
kurang panjang. Ayo semua bapak-bapak, jangan kalah sama ibu-ibu semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Imat urusannya denger begini stroke lagi. Tapi saya maklumi, Bu. Saya maklumi kenapa Imat begitu. Loh kok dimaklumi, Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi? Begurunya sama orang yang bisa bahasa semut. Ya pantas saja guru edan murid gila. Lo tahu bahasa semut? Makoli lakoni rahmata. Apa dia ngomong? Gua nggak paham. Saya mau tanya nih, ini masyarakat Kebon Juruk kadang paham nggak? Ada yang paham? Makoli lakoni rahmatan, makoli lana rahmatan, makoli. Paham nggak lo? Paham nggak? Sama. Udah yang begini-begini saudara, ini merusak tatanan keharmonisan hubungan antara habaib dengan ulama. Saudara, ini sebagai penutup dari saya. Habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kedudukan mulia, Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat Islam orang beriman untuk cinta dan hormati mereka. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga kehormatan kau punya Nabi di keluarganya. Cintai, hormati mereka. Bahkan dalam ayat Quran, saudara, Allah yang mengatakan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Nabi, katakan hai Muhammad, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun atas segala jasaku, illa kecuali al-mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam kerabat keluargaku. Masya Allah. Jadi itu perintah siapa tuh? Perintah siapa itu? Jadi cinta keluarga Nabi, perintah Allah dan perintah Nabi. Bukan habaib yang ngemis cinta, tidak saudara. Enggak, ini perintah Allah dan perintah Nabi. Tapi jangan lupa juga, di sana ada ulama yang keduduknya tidak kalah mulia saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, mereka yang takut kepada Allah, saudara, hanya dari kalangan ulama. Allah puji ulama-ulama yang takut kepada Allah. Enggak sampai di situ, Allah naikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak? Jawab yang keempat, kedudukan ulama mulia tidak? Kedudukan kiai mulia tidak? Kedudukan ajengan mulia tidak? Kedudukan para tuan guru mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang memuliakan mereka? Takbir. Kedudukan keluarga Nabi mulia, kedudukan ulama mulia. Jangan kita beda-bedakan saudara. Jaga baik-baik hubungan keluarga Nabi, para habaib dengan para ulama. Mereka wajib bersatu dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam kerjasama, saling menghormati, bersatu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Nah maka itu saya mau tanya semua, kalau kiai ulama jangan bersatu dengan habaib, senang tidak? Senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Jadi kalau ada orang ingin pecah belah umat, ingin cerai-beraikan umat, ingin adu domba ulama dan kiai serta habaib, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jangan mau diadu domba, saudara. Gayanya si Imat nantangin berdebat. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Serem. Saya punya mantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas datang.
Kalau manggil saya Abah, Abah, ini bagaimana Pak tantangannya? Apa diemin? Karena banyak yang nyaranin jangan diladenin, diemin aja. Saya sampaikan ke Hanif, ya waladi, kalau mereka mencaci maki, menghina, nggak usah dijawab, nggak usah. Tapi kalau mereka udah buat risalah, buat makalah, saudara, apalagi dengan mengutip dalil dan argumentasi, hadapi, siapkan dirimu bil ilmi wal adab, hadapi mereka. Nah, akhirnya dipersiapkan, berangkat Hanif ke sana dengan semangat, 3 hari 3 malam mau berdebat, saudara. Oh, si Ihmad sombongnya, sampai sono dia kabur. Al-Kaburi. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia kabur, saudara. Ini hari akhirnya Robitoh yang ngundang. Karena dikit-dikit saudara nantangin Robitoh melulu. Saudara, kalau penelitian, kan dia mau meneliti Ba'alwi. Pusatnya Ba'alwi di Robitoh. Yang namanya meneliti datang dong ke Robitoh. Betul? Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak wartawan dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea pengen tahu FPI itu apa. Datang ke rumah saudara, dialog. Kenapa namanya FPI? Kapan didirikan? Apa tujuannya? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu meneliti. Ini datang ke Robito nggak pernah diundang, nggak mau datang, katanya peneliti. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan anak buahnya dari Kresek, saudara, nantangin Ba'alwi berkelahi. Ayo Ba'alwi berantem, yang ditantangin Habib Bahar, ya jadi. Yang ditantangin tukang berkelahi, saudara. Jadi udah, Habib Bahar jadi, ya gua datang sekarang, awas lu lari. Datang langsung ke Kresek tengah malam, saudara. Datang sendiri, sampai di sono kabur. Cakep lo Y-nya. Udah lulus lo pada lo. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan salahin saya dong kalau saya bilang Al-Kaburi. Betul? Hari ini diundang Merobito nggak datang lagi. Ini namanya Al-Kaburi ri. Udah kira-kira jelas gak? Jelas gak? Belakangan, saudara, dia caci maki, kita nggak ladenin. Nantang berdebat, ayo kita berdebat. Nantang berkelahi, Habib Bahar udah ngewakilin, saudara. Belakangan ngancem, ayo laskar kita di seluruh Indonesia sweeping Ba'alwi, sweeping semua habaib, usir dari Indonesia. Wow, gemeter kaki, takut pak, Bu, gemeter, Bu. Ya diancam sweeping, gak main-main loh. Lu bayangin habaib di sweeping, diseret, dibunuhin atau-atau. Nah, kalau udah begitu modelnya, tadinya saya diam, saya suruh Habib Hanif aja yang ngomong, saudara. Ngomong nantang sweeping, nah bapaknya yang turun. Nah, kita dari dulu biasa sweeping, saudara. Sweeping narkoba, sweeping minuman keras, sweeping ganja, sweeping germo. Sekarang kita mau di sweeping kadal kebun. Terus jamaah nanya, Habib bagaimana nih untuk mengatasinya? Tenang aja, mereka kan pasukan berani mati. Ngakunya apa? Kita sudah siapkan pasukan berani mati untuk usir habaib, sweeping Ba'alwi. Wow, pasukan berani mati, Beb. Masya Allah, kacau tidak? Sekarang saya jawab, biarkan atau lawan? Diamkan atau jawab? Betul. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini, kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab dong, kesian nggak? Kesian nggak? Nah, makanya saya bentuk pasukan baru, namanya pasukan berani matiin.
Setuju gak? Setuju gak? Lu tinggal daftar besok sama Habib Ahmad. Masya Allah pakai ngancem. Nggak usah ngancem-ngancem begitu. Kalau kau punya hujah, punya argumentasi, datang. Ayo kita hiwar bil ilmi wal adab. Jangan kalau begitu mereka udah nggak punya adab, saudara. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati. Habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Israel datang ke Palestina, enggak nyebarin Islam, betul? Betul. Habaib datang ke Indonesia nyebarin Islam, betul? Kawin sama orang Indonesia, betul? Habaib ini udah campur aduk di Indonesia, saudara. Saya punya nenek orang Betawi asli, ibu dari ayah saya langsung, saudara, asli orang Betawi. Habaib datang ke Indonesia, enggak ada yang bawa bini, betul? Betul. Sampai di sini kawinnya sama siapa? Sama orang Indonesia, saudara. Yang ke Jakarta kawin sama orang Jakarta, yang ke Irian kawin sama orang Irian. Makanya habaib Irian kayak orang Irian katanya, saudara. Jadi kepala suku di Irian, tipenya, penampilannya persis orang Irian. Kenapa? Ya karena habaib cair, membaur, berdakwah dengan akhlak mereka di Indonesia, betul? Takbir. Jadi kalau ada yang nyamain habaib sama Yahudi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah ini yang saya mau sampaikan, hati-hati, Bo. Jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Nah makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya, bahkan saya keliling kemarin kemana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara. Orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau bilang Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi. Saudara, nggak dilayanin sama polisi. Tidak dilayani. Nah kalau polisi nggak mau layanin, nggak apa-apa. Nanti kita yang layani sendiri. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir. Takbir. Siap ganyang begal nasab. Siap ganyang begal nasab. Siap usir begal nasab. Takbir. Sallu ala nabi. Enak aja kalau giliran kita yang ngancam, saudara. Langsung proses hukum. Gercep banget, gerak cepat kalau nangkap Habib. Tapi kalau nangkap begal nasab, ya saudara jalannya kayak siput. Nah udah sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Ba'alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi begal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nama itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Dulu kita sebelum saya hijrah ke Mekah, kita pernah rame-rame turun di 411. Betul? Kita pernah turun rame-rame di 212. Betul? Hasilnya begitu kita bersatu, Allah kasih kita menang. Si Ahok lengser dan longsor, saudara. Betul? Betul? Siap bersatu lagi? Siap bersatu lagi? Kalau pemerintah tidak bisa urusi soal begal nasab, stop begal nasab. Kalau pemerintah tidak bisa selesaikan itu, kami yang akan turun, kami yang akan selesaikan itu semua. Setuju tidak?
Setuju tidak?